pada tanggal 21 April tahun 2025. Tragedi banjir bandang landa Bandar Lampung. Kronologi, dampak mengerikan, dan upaya penanganan. Sahabat YouTube sekalian, pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai musibah banjir bandang yang melanda Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025. Bencana alam ini tidak hanya membawa kerugian material yang besar, tetapi juga merenggut nyawa dan meninggalkan duka mendalam bagi banyak keluarga. Mari kita simak kronologi kejadian, dampak yang ditimbulkan, upaya penanganan awal, serta beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Awal mula bencana, hujan deras dan luapan air. Sejak dini hari Senin, tanggal 21 April tahun 2025, Kota Bandar Lampung diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan yang ekstrim ini menyebabkan meluapnya beberapa sungai dan sistem drainase di berbagai wilayah kota. Kondisi ini diperparah dengan topografi Bandar Lampung yang memiliki beberapa daerah dataran rendah dan aliran sungai yang melintasi kawasan padat penduduk. Kecamatan Panjang, titik terparah dengan banjir bandang dan korban jiwa. Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling dahsyat adalah Kecamatan Panjang. Di wilayah ini, banjir tidak hanya berupa genangan air, melainkan juga terjangan banjir bandang yang datang dengan tiba-tiba. Arus air yang kuat membawa material seperti lumpur, sampah, dan bahkan pepohonan tumbang, menghantam rumah-rumah warga dan infrastruktur dengan kekuatan yang merusak. Tragisnya, bencana ini juga menyebabkan hilangnya nyawa. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat terjangan banjir bandang di Kecamatan Panjang. Kehilangan ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga dan seluruh masyarakat Bandar Lampung. Ketinggian air di Kecamatan Panjang mencapai puncaknya hingga sekitar 1,5 meter. Bahkan di beberapa titik merendam rumah warga hingga bagian atap. Kondisi ini memaksa banyak warga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dengan segala keterbatasan. Dampak luas, kerugian material dan kelumpuhan aktivitas. Banjir ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan kerugian material yang sangat signifikan. Ribuan rumah warga terendam air, menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, perabotan rumah tangga, dan barang-barang berharga lainnya. Banyak kendaraan yang terendam dan tidak dapat diselamatkan. Selain itu, infrastruktur kota juga mengalami kerusakan. Beberapa ruas jalan utama tertutup oleh genangan air yang tinggi. Bahkan ada laporan mengenai kerusakan pada jembatan dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Akses transportasi terhambat, kegiatan ekonomi terhenti, dan mobilitas warga menjadi sangat terbatas. Respon cepat dan tantangan tim penyelamat. Menanggapi bencana ini, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Namun, derasnya arus air, material yang terbawa banjir, dan kondisi lingkungan yang berbahaya menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat. Mereka harus bekerja ekstra hati-hati untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan warga yang dievakuasi. Selain evakuasi warga yang selamat, tim BPBD juga melakukan pencarian dan evakuasi korban meninggal dunia. Dengan usaha keras, ketiga jenazah korban berhasil ditemukan dan diidentifikasi, meskipun proses ini tentu sangat sulit dan penuh duka. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga dengan sigap mendirikan posko-posko pengungsian di berbagai lokasi yang aman. Posko ini menjadi tempat berlindung sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya mulai disalurkan kepada para pengungsi berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat umum. Wilayah terdampak lainnya di Bandar Lampung. Meskipun Kecamatan Panjang menjadi fokus utama perhatian karena dampak banjir bandang dan adanya korban jiwa, beberapa wilayah lain di Kota Bandar Lampung juga dilaporkan mengalami banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. Laporan awal menyebutkan adanya genangan air di beberapa ruas jalan protokol dan pemukiman di kecamatan lain. Meskipun dampaknya tidak separah di Kecamatan Panjang, banjir di wilayah-wilayah ini tetap mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan kerugian material bagi sebagian warga. Analisis awal faktor penyebab banjir. Meskipun curah hujan yang sangat tinggi menjadi penyebab utama banjir ini, penting untuk kita telaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi memperparah dampaknya. Beberapa analisis awal menunjukkan adanya potensi masalah seperti kondisi drainase kota yang kurang optimal, sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, tersumbat oleh sampah, atau memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk menampung volume air hujan yang ekstrim dapat menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya air.
Penyempitan dan pendangkalan sungai, aliran sungai yang menyempit akibat pembangunan atau pendangkalan karena sedimentasi dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung debit air yang besar, sehingga mudah meluap saat hujan deras. Alih fungsi lahan di daerah hulu sungai, perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan di daerah hulu sungai, seperti penggundulan hutan atau pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Akibatnya, air limpasan permukaan menjadi lebih besar dan cepat mencapai wilayah hilir. Para pakar hidrologi dan lingkungan diperkirakan akan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab pasti banjir ini dan memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif di masa depan. Kondisi terkini dan upaya pemulihan, beberapa hari setelah kejadian banjir, fokus utama saat ini adalah pemulihan kondisi pasca banjir. Upaya pembersihan lingkungan dari lumpur dan sampah terus dilakukan oleh petugas gabungan dan dibantu oleh masyarakat. Pendataan kerugian material juga masih berlangsung secara menyeluruh untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai organisasi dan relawan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Pelajaran berharga, pentingnya kewaspadaan dan mitigasi bencana. Tragedi banjir di Bandar Lampung ini menjadi pengingat yang sangat kuat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat memasuki musim hujan. Langkah-langkah mitigasi bencana yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi suatu keharusan untuk mengurangi resiko dan dampak buruk di masa depan. Beberapa langkah penting yang perlu menjadi perhatian adalah pembersihan dan pemeliharaan drainase secara rutin, memastikan saluran air bersih dari sampah dan sedimentasi agar dapat berfungsi optimal dalam mengalirkan air hujan, penataan ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, mengendalikan alih fungsi lahan, terutama di daerah resapan air dan sempadan sungai, serta memastikan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan sistem drainase yang baik, normalisasi sungai, melakukan pengerukan dan pelebaran sungai untuk meningkatkan kapasitas tampungnya, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana, cara evakuasi yang aman, dan pentingnya menjaga lingkungan, sistem peringatan dini yang efektif, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akurat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Penutup, sahabat YouTube, musibah banjir di Bandar Lampung ini adalah tragedi yang menyentuh hati kita semua. Mari kita doakan agar para korban meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga berharap agar proses pemulihan berjalan lancar dan masyarakat Bandar Lampung dapat segera bangkit kembali. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bencana banjir yang terjadi. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita dan mendukung upaya-upaya mitigasi demi keselamatan bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.